Kemudian cara pelaksanaannya bisa sholat biasa seperti biasa, ya. Seperti biasa kita sholat sunnah biasa 2 rakaat, atau kita mengikuti sunnah di mana 1 rakaat 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. 2 kali ruku, 2 berdiri. Jadi bagaimana cara sholatnya? Seperti sholat biasa. Allahu Akbar. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita baca surat yang panjang. Ya, surat yang panjang. Setelah selesai kita ruku. Allahu Akbar, kita ruku. Setelah kita ruku yang panjang, kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, jangan sujud. Kita baca Rabbana walakal hamdu. Atau kemudian usamawati wal ardi wa sita min syai'in ba'du, dan seterusnya, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian setelah itu kita baca lagi Al-Fatihah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir sampai selesai. Kemudian kita baca lagi surat. Baca lagi surat panjang juga tapi lebih pendek daripada sebelumnya. Kalau sudah selesai, kita ruku lagi. Allahu Akbar. Setelah ruku, kita tidak sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian kita takbir untuk sujud. Jadi 1 rakaat 2 kali Al-Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali ruku. Kemudian kita sujud 2 kali biasa, sujud 2 kali, kemudian bangkit lagi ke rakaat kedua. Rakaat kedua sama saja, yaitu sama seperti rakaat pertama, baca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang, kemudian ruku. Setelah ruku bangkit, sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, baru kemudian ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, baru kemudian sujud. Ya, jadi 1 rakaat 2 kali ruku, ya. Jadi 2 rakaat 4 kali ruku, 4 kali Al-Fatihah 2 rakaat. Itu cara melaksanakan salat gerhana, ya. Tapi setelah salat gerhana disunnahkan, ya, untuk khutbah. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah khutbah atau sekedar nasihat. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah nasihat, namun pendapat Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud adalah khutbah. Khutbah biasa sebagaimana orang berkhutbah, dan khutbahnya setelah salat. Ustaz, bagaimana kalau kita setelah salat ternyata gerhana belum berhenti? Kalau kita setelah salat gerhana belum berhenti, maka tidak dianjurkan untuk salat gerhana 2 kali, tidak. Cukup kita berdoa, berzikir kepada Allah, beristighfar, dan jangan lupa disertai dengan sedekah. Ya, Rasulullah mengatakan wa tasaddaqu, bersedekahlah. Jadi kita berzikir, berdoa, bersedekah sampai gerhana hilang. Atau sebaliknya, kita sedang salat atau gerhananya sudah selesai. Tidak apa-apa lanjutkan salat, tetapi tidak usah lama-lama. Lanjutkan salat tapi tidak usah lama-lama. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya wanita juga dianjurkan salat gerhana. Ya, wanita juga dianjurkan salat gerhana. Bukan hanya di rumah, mereka juga dianjurkan salat di masjid. Berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar, ketika dia berkata, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha." Kata Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah, lain ibu, ya. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina khasafati syamsu, tatkala matahari gerhana. Fa idza nasu qiyamun yusallun, tiba-tiba orang sedang salat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli, dan ternyata Aisyah juga sedang salat. Fa qultu malin nas. Aisyah sedang salat, Asma tanya, ada apa orang-orang kok ramai semua pada salat? Aisyah sedang salat, enggak mungkin dia jawab, kalau dia jawab salatnya batal. Fa asyarat bi yadi ila sama, Aisyah suruh lihat ke atas, ya. Fa qalat subhanallah. Dan dia berkata subhanallah. Fa qultu ayatun. Oh, ada gerhana ya? Aisyah juga kasih isyarat iya, dan ini dalil bahwasanya kalau dalam kondisi haja atau dalam kondisi darurat kita boleh ngomong sama orang yang salat, boleh. Dia lagi salat, misalnya kita ada keperluan mendesak, kita bilang jangan habis salat, tunggu dulu ya, tunggu saya pulang ya. Enggak apa-apa kita ngomong sama dia, ada keperluan mendesak. Tidak jadi masalah ya. Asalnya jangan ajak ngomong orang sedang salat karena dia sedang konsentrasi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi mendesak kita boleh ngomong dengan orang tersebut, sebagaimana Asma berbicara dengan Aisyah tapi tidak boleh dijawab. Aisyah cuma kasih isyarat, ya. Ini dalil bahwasanya wanita boleh salat gerhana di masjid. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Um, la akrahu liman la hay'ata laha minan nisa la lil ajis wa lil sibyah syuhuda salatil kusuf. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa bagi wanita tua atau anak-anak, wanita masih kecil, ya, untuk ikut serta
salat gerhana di masjid ma'al imam, bersama imam. Bal uhibbuha, bahkan aku menyukai jika mereka ikut hadir salat berjamaah. Ya. Adapun yang memiliki bentuk yang menarik atau cantik atau yang lainnya, kata Imam Syafi'i, wa uhibbu wa ahabbu ilayya lidzawatil hay'ah an yusallinaha fi buyutihinna. Adapun wanita yang cantik atau membuat tertarik orang, maka hendaknya mereka salat di rumah, jangan ikut berjamaah.